Keesokan harinya, di panti jompo sendiri, kakek Johan tak henti-hentinya menangis saat hendak berangkat ke pemakaman kakek Jaya. Ya, Rangga, Ringo, dan yang lain sendiri sudah ada di rumah sakit mempersiapkan dan hendak mengantarkan kakek Jaya ke peristirahatan yang terakhir. Sedangkan Pak Kadir mengurus sebagian lansia yang akan menghadiri acara pemakaman kakek Jaya. Ya, kakek Johan seperti hilang kendali, berteriak sembari berguling-guling di rumput taman saat Pak Kadir mencoba menenangkannya. Kakek Johan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakek Jaya sahabatnya itu. Dan setelah berhasil dibujuk, Pak Kadir pun kini membawa semua lansia ke pemakaman. Di mobil jenazah. Di mobil jenazah sendiri, Rangga kini duduk di samping keranda menemani dan mengantar bapaknya ditemani Ari yang terpaksa izin kerja masuk sore karena harus menemani Rangga ke pemakaman bapaknya. Meski air mata Rangga telah kering, namun Rangga masih saja terus-terusan melamun sembari mengelus keranda bapaknya dan terus diam tanpa kata. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. Pasti Rangga merasakan duka yang mendalam. Namun yang jelas, Ari terus berusaha untuk menenangkannya dan mengelus pundaknya agar Rangga kuat. Ya, mobil Ringo sendiri kini mengikuti dari belakang, ditemani staf kantor 1 yang ikut menemani ke pemakaman. Dan tak lama kemudian sampai di pemakaman. Rombongan Pak Kadir dan para lansia sudah lebih dulu datang menyambut almarhum. Suasana terdengar haru, suara tangisan seketika pecah saat jasad almarhum dikeluarkan dari mobil. Semua menangis, tak terkecuali kakek Johan yang tiba-tiba berlari dan berteriak menghampiri jasad kakek Jaya. Namun Pak Kadir dan perawat laki-laki lainnya mencoba menahan kakek Johan agar pemakaman berjalan lancar. Jaya, 3 kali kau Jaya. Kenapa kau tak memberi aku kesempatan meminta maaf padamu? Kau sengaja membuat hidupku menderita dengan meninggalkan rasa sesalku, hah? Jangan bercanda Jaya, kau jangan coba main-main denganku. Aku tak rela kau mati Jaya. Aku sudah berjanji akan melakukan apapun yang kau mau, tapi kau malah pergi. Bangun kau Jaya, aku sumpahin kau mati tak tenang. Aku bersumpah kalau kau tak bangun, kau akan gentayangan. Persetan kau Jaya, aku benci kau. Kek, udah kek, gak baik bicara seperti itu, ucap Pak Kadir berusaha membawa kakek Johan keluar pemakaman. Jaya, aku tak rela kau mati. Ya, kakek Johan terus meronta dan menangis sesegukan. Dan Pak Kadir dibantu yang lain terus membawa kakek Johan keluar. Suasana bertambah haru ketika keranda mulai diturunkan dan diletakkan di samping liang lahat. Rangga sendiri di antara dua lelaki yang dua-duanya ia cintai. Dan dua-duanya, baik Ringo maupun Ari, masing-masing merangkul pundak kanan dan kiri Rangga. Campur aduk yang ada di dalam pikiran Rangga saat ini. Jujur, ia tak siap kehilangan Pak Jaya yang baru saja ia temui dalam hidupnya, kini terpaksa harus berpisah kembali. Air matanya lagi-lagi menetes dan ketika Rangga menangis, Ari mengusap pipi kanannya dengan jemari tangannya dan sedangkan Ringo tiba-tiba saja mengusap pipi kirinya dengan sapu tangannya. Dan perhatian keduanya membuat Rangga semakin pusing harus menentukan siapa. Rangga menyukai keduanya. Ya, Rangga kembali fokus pada jasad di balik keranda. Rangga mencoba untuk tenang dan mencoba mengikhlaskan juga merelakan kepergian bapaknya agar Pak Jaya tenang di sana. Ya, Rangga menarik nafas dalam-dalam. Rangga harus kuat. Rangga sudah pernah mengalami ditinggal orang tercintanya, yaitu ibunya. Jadi Rangga juga harus siap kehilangan bapaknya. Semua sudah takdir. Yang hidup pasti akan menemui ajal. Tinggal menunggu waktu dan giliran. Ya, setelah Rangga tenang, keranda pun bersiap untuk dibuka. Tangis haru dan suara kakek Johan dari kejauhan masih terdengar dari dalam makam. Dan begitu keranda Pak Jaya dibuka, Rangga. Hah? Astagfirullah. Ya, semua terkejut dan beberapa tukang gali kubur hampir kabur saat jasad yang terbungkus kain itu bergerak. Lalu dengan mata yang terbuka, kecuali Ringo yang justru menghampiri dan sama sekali tak takut karena penasaran. Ringo, Bapak haus.
Ucap Pak Jaya lemas, lalu memejamkan mata kembali. Set. Pak, Bapak masih hidup? Teriak Ringo yang seketika membuka kain kafan, lalu mencoba mengecek denyut nadi. Bang, Bapak kenapa bang? Masya Allah Rangga, Bapak masih hidup. Tapi kenapa mata Bapak terpejam lagi? Bapakmu pingsan, denyut nadinya ada, tubuhnya hangat. Dan lihat, dia bernafas. Bapak! Alhamdulillah, ayo kita bawa ke rumah sakit lagi, ucap Ringo. Pak Kadir, kakek Johan, kakek Jaya hidup lagi, teriak Susianti yang seketika membuat Pak Kadir dan kakek Johan berlari kocar-kacir, terutama kakek Johan yang menghampiri Ringo dan Jaya, awas kau, biar aku yang bawa dia, teriak kakek Johan merampas tubuh kakek Jaya dari gendongan Ringo. Hati-hati kek, Jaya, aku tahu kau cuma bercanda. Main-main saja kau Jaya. Aku tahu kau tak setega itu meninggalkanku. Kau pasti sudah rindu senam pagi denganku kan? Jaya, jangan tinggalkan aku lagi Jaya. Aku sudah cocok berteman dengan kau. Ya, kakek Jaya pun dibawa ke rumah sakit. Pemakaman pun urung dan semua pelayat kembali ke rumah masing-masing. Ya, Ari, Rangga, dan kakek Johan menemani Pak Jaya. Sedangkan mobil Ringo mengikuti dari belakang dan menuju rumah sakit. Rangga tak henti-hentinya bersyukur dan memeluk tubuh Pak Jaya dan mengecup keningnya saat masih tertidur. Sedangkan kakek Johan terus-terusan memegangi tangan Pak Jaya dan mengayun-ngayunkan seperti biasa. Melihat sikap kakek Johan yang sangat peduli dan perhatian pada Pak Jaya, membuat Rangga berbisik pada Ari. Rih, ya sayang, apa kita bisa sampai tua seperti mereka? So sweet, padahal mereka bukanlah pasangan. Kita tidak pernah tahu ke depannya kita akan terus bersama selamanya. Takdir, maut, tidak pernah ada yang tahu. Bahkan gue dipertemukan dengan lo dan jatuh cinta sama lo aja, gue gak menyangka. Tapi gue pastiin, kalau kita masih bisa bertahan sampai tua nanti seperti mereka, gue janji, gue gak akan pernah berubah sama lo. Dan sikap gue akan tetap seperti yang lo rasakan saat ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu bersama selamanya. Gue harap juga begitu. Ya, ucap Ari jujur dalam hati. Meski sebelumnya ada rasa ketertarikan pada Rida. Namun Ari lebih realistis dan ingin bersyukur atas apa yang saat ini ia miliki, yaitu Rangga. Apalagi Rangga selama ini adalah cowok baik-baik, setia, mandiri, dan pekerja keras yang membuat Ari kagum dan salut padanya. Ya, Ari benar-benar menyayangi Rangga. Ari berjanji jika Ari tak akan mengkhianati Rangga, apapun dan seberapapun godaan yang selalu datang menghampirinya. Sore hari kemudian, sore ini di sebuah booth event, Rida sedang mengajak Arimbi putri kecilnya berjalan-jalan dan mengunjungi sebuah event pameran. Ya, Rida ingin mengajak putri satu-satunya itu bermain di beberapa permainan-permainan unik, berbelanja dan mengajak jajan. Dan setelah mengajaknya bermain dan berbelanja, waktunya Rida mengajak Arimbi kulineran. Di, Imbi mau jajan apa? Kita ke booth makanan yuk. Di sana banyak jajanan yang Imbi bisa pilih suka-suka. Ya Bunda. Ya, keduanya pun masuk ke booth-booth jajanan. Dan di sana banyak sekali jajanan makanan dan minuman yang berjejer yang membuat Rida bingung. Imbi mau jajan apa nak? Banyak sekali tuh jajanannya. Bunda, Imbi mau teoboki Bunda di sana. Dan begitu Rida melihat ke arah yang dituju Arimbi, pandangan matanya tak sengaja menangkap seorang cowok yang berada tepat di samping booth jajanan Korea yang sedang sibuk di booth kopinya dan sedang melayani pembeli yang cukup mengantri. Siapa lagi kalau bukan Ari? Ya, Rida tak menyangka jika ia akan bertemu dengan Ari lagi. Suatu kebetulan. Imbi mau teoboki? Iya Bunda. Yuk ke sana. Ya, Rida pun menggandeng putrinya ke jajanan Korea, lalu memesankan makanan untuk Arimbi. Dan Arimbi duduk di tempat duduk yang sudah tersedia. Dan ketika Rida memesan jajanan, Ari sama sekali tak menyadarinya. Padahal jarak mereka hanya beberapa meter. Itu karena Ari sedang sibuk-sibuknya melayani pembeli. Dan kali ini Ari jaga sendiri, padahal biasanya ia berdua bersama temannya. Itu karena temannya terlambat datang. Itulah mengapa Ari terlihat cukup sibuk dan sedikit kewalahan.
Mbak, apa di sini juga jual minuman? Minumannya di booth sebelah, di mana aja? Makasih Mbak, saya duduk yang ada anak kecilnya ya. Siap, ditunggu. Ya, Rida pun menghampiri Imbi yang sedang duduk. Bunda, Rimbi boleh minta jajan lagi? Boleh dong sayang, Ibi mau apa nak? Tinggal bilang sama bunda. Imbi mau bomboloni itu. Oh boleh, Imbi mau rasa apa? Choco cheese. Ada lagi? Imbi haus bunda. Imbi mau minum apa? Ice cream? Milk tea? Imbi mau ice coklat yang ada di gambar itu. Yang ada di om-om yang jual itu. Seketika Rida terkejut ketika Imbi menunjuk ke booth Ari. Oh itu, boleh. Bunda, bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasama? Bunda pesan boboloni, Imbi pesan es coklat, biar cepat. Imbi yakin bisa? Bisa. Imbi pernah diajarin Simbo beli jajan di warung depan. Ya sudah, kita bagi tugas ya. Imbi beli minuman, Bunda yang pesan jajanan. Bunda liatin dari sini, ini uangnya. Dan Bunda juga sekalian nitip ice coffee ya. Pasti ice coffee vanilla latte, less sugar dan less ice. Pintar anak Bunda. Iya dong, ini kan hafal kesukaan Bunda. Ya sudah sana, mumpung udah agak sepi. Iya Bunda. Ya, Arimbi pun berjalan ke booth ice coffee, sedangkan Rida memesan bomboloni untuk Imbi. Dan di booth sendiri, Ari masih melayani pembeli terakhir hingga saat Ari menyadari ada customer kecil yang menghampiri. Halo, adek cantik. Mau nyari apa? Sapa Ari ramah. Om, beli ice coklat satu, sama ice kopi vanilla latte, less sugar, dan less ice. Dek. Seketika mendengar pesanan adik kecil ini membuat Ari jadi teringat seseorang. Adek, sediran aja. Kok beli minumannya dua? Sama bunda. Mana bundanya? Itu di sana. Dek. Seketika Ari terkejut ketika melihat Rida duduk dan tersenyum sembari melambaikan tangan menyapa Ari yang membuat Ari tak percaya jika Ari akan bertemu lagi di sini. Ari pun tersenyum. Berapa om? Oh iya adek, totalnya 80.000. Ini uangnya. Yap, om terima ya. Iya, ini kembaliannya. Nanti om antar. Terima kasih cantik. Salam ya sama bunda di sana. Iya om. Ya, Ari pun meracik pesanan pembeli spesialnya itu, sedangkan temannya yang baru saja datang melayani pembeli lainnya. Ya, Imbi sendiri kembali ke tempat duduknya bersama Rida, di mana jajanan yang sudah dipesan sudah diantar. Sembari menunggu minuman, Rida dan putrinya menikmati jajanan yang sudah ia pesan. Dan sembari keduanya makan, Rida lagi-lagi memperhatikan Ari. Ya, Rida masih tak percaya dan heran jika Ari seorang gay. Apa yang membuat dia menjadi gay? Jujur, di mata orang normal, sangat disayangkan sekali. Ia memiliki perilaku menyimpang, memiliki paras yang lumayan dan pasti banyak perempuan yang menginginkan. Namun lagi-lagi Rida berpikir ulang, cinta itu memang aneh, kadang tak memandang apapun. Asal bisa membuat nyaman dan bisa menghargai satu sama lain, disitulah ia mendapatkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan setiap orang yang mereka jalani masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Rida tak terlalu ambil pusing, bahkan Rida salut. Ari tak menunjukkan siapa Ari yang sebenarnya. Ari bahkan terlihat layaknya cowok normal, biasa. Dan terlihat rajin, juga pribadi yang sangat hangat. Sangat serasi dengan Rangga yang terlihat seperti sahabat. Bunda, ya sayang. Bunda, tadi om itu kirim salam sama bunda. Oh iya, ya ketika Rida memperhatikan Ari tiba-tiba saja datang menghampirinya dengan membawa 2 cup minuman. 1 ice coklat untuk gadis kecil yang cantik dan 1 ice coffee vanilla latte less sugar and less ice special for beautiful mom, ucap Ari yang membuat Rida tersenyum padanya. Dek, bilang apa sama om? Kasih om. Boleh gabung? Boleh, tapi apa nggak ganggu kerjaan kamu? Ada temen yang handle mbak. Hai, siapa namanya? Kenalan dong sama om. Arimbi om, panggil saja Imbi. Kirain dipanggil Ari. Kalau dipanggil Ari, namanya jadi sama kayak om. Imbi, ini om Ari.
teman Bunda. Oh iya, tapi kalau Om Ari teman Bunda, kenapa Om Ari nggak pernah main ke rumah? Dek, eh, Seketika keduanya syok dan saling menatap. Lalu Ari tersenyum pada Imbi. Kan Om sibuk kerja, Dek. Emangnya Om boleh main ke rumah Imbi? Boleh Om, di rumah Imbi ada akuarium besar sekali. Banyak ikannya, tapi dilarang memancing ya. Kebetulan Om juga suka ikan. Om juga punya akuarium, tapi kecil. Nih, lihat kalau nggak percaya. Om pelihara ikan cupang. Ucap Hari menunjukkan foto di HP-nya pada Imbi. Wah, ini seperti ikannya Pak Bejo, supir di rumah Imbi. Dia suka melihara cupang. Masih gedean ikan-ikan Imbi. Pak Bejo suka marah-marah gara-gara ikan cupangnya sering mati. Hahaha, ucap Imbi yang entah kenapa terlihat akrab dengan Ari. Dan Rida salut pada Ari yang ternyata kids friendly. Kalau gitu, nanti Om bawa pakan ikan. Kita kasih makan ikan-ikan bareng-bareng ya di rumah Imbi. Om jadi penasaran ikan-ikan yang ada di rumah Imbi. Beneran Om? Iya, tapi kira-kira Om dikasih gak ya sama Bunda main ke rumah Imbi? Ucap Ari sembari menatap Rida. Bunda, apa Om Ari boleh main ke rumah kita melihat ikan? Boleh, ajak Rangga sekalian main ke rumah. Ucap Rida tersenyum pada Ari yang lagi-lagi membuat iman Ari hampir goyah. Namun buru-buru teringat Rangga. Ya, hanya sekedar berteman baik, Ari rasa tak masalah. Makasih Mbak, sama-sama. Tapi bagaimana mau ke rumah Mbak? Kalau alamat saja saya nggak tahu. Ngecat saya saja Mbak belum sama sekali. Astaga, Mbak sampai lupa. Maaf Ari, Mbak sibuk soalnya. Gak apa-apa Mbak. Sudah, cek HP kamu, ucap Rida. Dan seketika Ari membuka pesannya. Rida. Seketika Ari selalu mengirim pesan tanda love yang membuat Rida dan juga Ari sama-sama terkejut. Sorry Mbak, salah kirim. Maksud saya salah pencet. Tadinya mau pencet jempol, salah kirim loh. Oh, iya, Mbak ngerti. Kamu terbiasa kirim sama Rangga ya? Ucap Rida yang masih mencoba positive thinking dan menggoda Ari yang membuat Ari jadi salting parah. Bunda, kalian kenapa? Nggak apa-apa sayang, minum es coklatnya. Mbak, saya namain Mbak di WA saya, cewek vanilla latte. Kenapa gitu? Ya karena biar enak aja pas Mbak pesen. Bisa aja kamu. Ari, stok habis, teriak teman Ari dari booth. Mbak, saya ke booth ya. Iya, makasih ya. Semangat kerjanya. Thanks. Di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Malam ini Rangga masih di rumah sakit. Rangga bergantian dengan kakek Johan yang sore tadi baru saja pulang dan akan kembali lagi nanti sendiri. Ya, Rangga senang Pak Jaya masih hidup. Meski sampai saat ini ia belum juga sadar. Jujur, masih ada ketakutan yang Rangga rasakan sampai saat ini. Itu karena kata dokter yang kemarin saja bapaknya sudah bisa melewati koma. Namun nyatanya tiba-tiba drop dan dinyatakan meninggal sama seperti saat ini. Meski dokter menyatakan kondisi bapaknya membaik, namun nyatanya sampai malam ini Pak Jaya belum sadar juga. Hingga tiba-tiba tangan Pak Jaya bergerak. Lalu seketika matanya terbuka dan tersenyum pada Rangga yang membuat Rangga terkesima. Bapak? Rangga, anak bapak. Bapak sudah sadar? Peluk bapak nak. Set. Ya, Rangga senang Pak Jaya kini sadar dan terdengar bisa bicara dengan lancar. Pak, jangan tinggalin Rangga lagi ya Pak. Rangga sudah kehilangan ibu. Rangga gak mau kehilangan bapak. Iya nak, iya. Bapak juga gak mau kehilangan kamu. Harta bapak satu-satunya. Pak, maafin Rangga. Rangga. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf. Bapaklah yang harusnya minta maaf sama kamu. Maafin bapak, karena bapak belum bisa menjadi bapak yang baik. Dan maafin bapak, gara-gara kelakuan bapak, sekarang berimbas pada kamu nak. Karma telah bapak terima. Maafkan bapak. Bapak juga sejujurnya tak mau seperti ini. Tapi bapak tak mampu melawan rasa yang ada pada diri bapak nak.
Sekeras apapun Bapak mencoba, bahkan sampai Bapak mencoba menyayangi ibumu, tapi tetap perasaan Bapak terhadap laki-laki tak pernah bisa hilang, Nak. Iya Pak, iya. Rangga ngerti dan bisa ngerasain apa yang Bapak rasain. Jujur, sebenarnya Rangga sudah tahu semuanya dari almarhum ibu. Jadi Rangga tak mempermasalahkannya. Karena bagaimanapun juga Bapak tetap Bapak Rangga. Makasih Nak, makasih. Tapi mengenai Rangga dan Bang Ringgo, Rangga mohon Bapak jangan marahi dia. Jangan salahkan Bang Ringgo. Ini semua salah Rangga. Rangga, apa kamu menyukainya Nak? Rangga anakku. Bapak tidak mungkin bersaing dengan darah dagingku sendiri. Kejarlah cintamu. Bapak tidak akan menghalangimu dengan siapapun. Karena kebahagiaan anak Bapak adalah kebahagiaan Bapak juga. Senangmu senangku, sedihmu sedihku. Bapak akan merelakan Ringgo jika kamu benar-benar menginginkannya. Bapak akan meminta maaf pada Ringgo nanti. Terima kasih Pak. Di panti jompo sendiri, tepat jam 10 malam, mobil Ringgo yang baru saja tiba dari rumahnya baru saja tiba di panti jompo untuk mengkontrol pemasangan CCTV di area dalam dan ruangan tertentu, terutama kamar Pak Jaya. Dan sekaligus untuk menjemput kakek Johan yang hendak menjaga Pak Jaya. Dan baru saja Ringgo masuk, kakek Johan dengan berpakaian rapi sudah duduk di depan ruangan Ringgo dan sudah siap dari tadi. Ah, Nak Ringgo, kakek sudah menunggu lama dari tadi. Aku sudah tak sabar bertemu Jaya. Ah, kakek, maaf, tadi macet. Lalu, bagaimana kabar Jaya? Sudah seharian aku belum tahu kabarnya, tanya kakek Johan cemas dan HP Ringgo berbunyi. Rangga menelponnya. Kek, Rangga menelpon. Ah, apa dia bilang? Bang, ya gimana enggak? Alhamdulillah, Bapak tadi sudah sadar. Ah, syukurlah. Sekarang sedang apa dia? Tapi sekarang sedang tidur. Dan yang membuat dokter heran, setelah dokter memeriksa, dokter bilang stroke Bapak sembuh. Dan ini sangat langka dan jarang ditemui. Alhamdulillah, ini sebuah keajaiban. Iya bang, bahkan Rangga dan dokter tadi bisa melihat sendiri jika mulut Bapak sudah sembuh dan bisa berjalan lancar. Tak hanya itu, Bapak bisa berjalan tegap layaknya orang normal seperti biasa. Abang ikut senang Rangga. Iya bang, dan sebenarnya Bapak menginginkan pulang ke panti malam ini juga. Tapi dokter menyarankan besok saja dan menyuruhnya untuk istirahat dulu semalam di sini. Kalau begitu, abang kesana sekarang sama kakek Johan. Biar gantian dia yang jaga. Kamu belum istirahat dari tadi kan? Dan besok kamu harus kerja pagi bukan? Iya bang. Ya udah, tunggu abang ya. Iya bang. Tut. Nah Ringgo, apa dia bilang? Pak Jaya sudah sadar kek, tapi sekarang sedang istirahat. Dan dokter bilang stroke-nya sembuh seketika saat ia sadar. Terima kasih Tuhan. Ayo cepat, kakek sudah tak sabar bertemu Jaya. Ya kek, kita kesana sekarang. Di rumah sakit. Ya, di rumah sakit sendiri, Rangga masih menunggu Ringgo dan kakek Johan. Juga Ari yang akan datang menjemputnya malam ini. Ya, Rangga lega sekali melihat bapaknya kembali pulih. Satu masalah terpecahkan. Rangga bersyukur bapaknya tak marah dan tak mempermasalahkan masalahnya bersama Ringgo. Satu masalah terpecahkan, tinggal masalah Ari dengannya. Ya, Rangga sudah jujur dan menceritakan semuanya pada bapaknya. Dan sebagai bapak yang pastinya lebih berpengalaman di dunia pelangi, Pak Jaya pun menyerahkan semua keputusan di tangan putranya. Hanya saja Pak Jaya sedikit memberi pesan. Jalanilah bersama orang yang bisa sama-sama menjalani. Ya, itulah pesan Pak Jaya yang bisa ia pesankan pada putranya. Dan sekarang, Rangga berpikir keras. Dengan siapakah Rangga akan menjalani dunia pelangi ini? Ringgo atau Ari? Atau Rangga mengikuti Ringgo untuk menjalani Backstreet? Ah, tidak. Setia itu mahal. Namun ketika bertemu dengan seseorang seperti Ringgo, kenapa setia itu tak lagi berharga? Sayang, Ri, gimana Bapak? Bapak sudah sembuh dari stroke dan tadi sudah sadar.
Syukurlah, lo belum istirahat dari pagi. Setelah ini kita pulang ya, lo harus istirahat. Iya. Rangga, Bang, Jaya. Shh, Kek, Bapak baru tidur. Ups, maaf. Terlalu semangat kali kakek. Narangga, pulang sajalah. Biar kakek yang jaga. Bapak kau nak. Ya kek, HP Ringo berbunyi. Ya dok, saya sudah sampai. Baru saja sampai. Baik. Saya ke ruangan dokter sekarang juga. Rangga, ikut abang ke ruangan dokter sekarang. Oh, iya bang. Ri, bentar ya. Oke. Ya, Ringo dan Rangga pun pergi ke ruangan dokter. Sedangkan Ari dan kakek Johan menjaga Pak Jaya yang masih tertidur. Jaya, ketika aku ada, kau tak bangun. Ketika aku pulang, kau bangun. Kau memang suka kali mengerjaiku, Jaya. Kau tak kasihan sama aku. Aku tersiksa karena ulah kau. Dan kalau ku tengok-tengok muka kau, rupanya nampak berubah. Segar kali muka kau ku tengok. Ya, Ari yang melihat kakek Johan itu jadi salut. Rasanya Ari juga menginginkan hal yang sama seperti apa yang dilakukan kakek Johan bersama Rangga sampai tua nanti. Ya, Ari akan terus menjaga hubungannya dengan Rangga. Nah Ari, ya kek, maaf kalau kakek berisik. Gak apa-apa kek. Kau jangan kaget ya, kakek memang selalu begini. Dan aku rasa Jaya pun tak terganggu dan terbiasa dengan ocehan kakek. Terbukti dia masih saja tertidur nyenyak sekalipun kakek teriak-teriak. Dia tak pedulikan aku yang sudah tak sabar ingin mengobrol dengannya. Sabar kek, Ari yakin tak lama lagi kakek Jaya akan bangun dan akan senang. Karena ketika sadar sudah ada sahabat terbaiknya yang selama ini menjaganya. Aku berharap juga begitu. Aku berharap dia bangun-bangun tak mengomeliku lagi. Ari yakin kakek Jaya bangga dan beruntung memiliki sahabat seperti kakek Johan. Aku pun senang dengan dia. Kek, Ari mau cari minum dulu ya bentar. Kakek, mau kopi mungkin? Tidak nak, terima kasih. Kau pulang saja. Serahkan Jaya sama kakek. Iya kek. Ya, Ari pun yang hendak merokok dan mencari kopi itu berjalan keluar ruangan bermaksud hendak ke kantin. Namun ketika di pertigaan lorong, Ari tak sengaja melihat Ringo yang sedang menarik pergelangan tangan Rangga dan membawanya ke belakang ruangan yang cukup gelap dan sepi. Entah hendak kemana keduanya, yang jelas Ari yang penasaran itu pun kini diam-diam membuntuti dan mengikuti keduanya. Ari sempat terkejut dan sedikit takut saat langkahnya kini melewati ruang otopsi. Dan karena rasa penasaran yang sangat besar itu seolah melebihi rasa takut yang ia rasakan, Ari pun terus melangkahkan kakinya tanpa ragu. Hingga perlahan-lahan dari balik dinding ruang otopsi, Ari mendengar percakapan antara Ringo dan Rangga. Abang, lepasin abang. Abang kangen terus sama kamu Rangga. Abang masih penasaran jika kamu belum menjawab pertanyaan abang. Kamu sudah lama menggantungkan abang. Abang sudah tak sabar lagi. Apalagi yang kamu pikirkan? Kok kamu tadi sudah bilang jika bapakmu sudah pasrah bukan? Dan menyerahkan semua padamu. Abang, bapak pasrah bukan berarti kita semudah itu bisa bersama. Aku sudah ada Ari bang. Abang. Ya, dengan mata kepalanya sendiri, Ari melihat Ringo mencium Rangga. Tangan Ari mengepal. Namun entah mengapa langkah kaki Ari serasa tertahan dan tak dapat melabrak keduanya. Ari masih mencoba tenang dan masih mendengar percakapan keduanya. Abang, apalagi yang harus Rangga jelasin? Apa keputusan Rangga masih kurang jelas semalam? Rangga sayang Ari bang. Rangga gak mungkin ninggalin dia. Tapi kamu juga suka sama abang kan? Iya, tapi bagaimanapun aku gak mungkin mutusin dia bang. Aku gak sejahat itu. Ari sudah berubah bang. Rangga gak mau mutusin dia. Rangga, berkali-kali abang gak nyuruh kamu mutusin Ari. Abang hanya minta kamu untuk mau berhubungan dengan abang secara diam-diam. Rangga diam. Rangga, jangan membohongi dirimu sendiri. Karena abang tahu apa yang kamu rasakan. Sama seperti yang abang rasakan. Jadi abang harap jangan bohongi dirimu sendiri.
Rangga menatap Ringgo. Rangga, kalau kamu masih diam saja dan benar-benar menolak abang, oke, abang gak akan maksa dan tanya lagi untuk yang kesekian kalinya. Karena setelah kamu benar-benar menolak abang, jangan harap abang akan menanyakannya lagi padamu. Dan gak akan membahasnya lagi. Rangga sayang sama abang. Tapi Rangga gak bisa jika harus melakukannya secara diam-diam. Kalau begitu, lakukan secara terang-terangan. Itu artinya, aku harus memilih satu di antara kalian. Kalau begitu, tentukan pilihanmu. Kamu pilih Ari atau kamu pilih abang. Rangga lagi-lagi diam. Rangga, kamu suka abang kan? Rangga mengangguk. Kalau begitu, putusin Ari. Rangga, gak tega bang mutusin Ari. Rangga, kalau begitu, biar gue yang mutusin lo gak? Dek. Seketika baik Rangga maupun Ringgo sama-sama terkejut saat Ari tiba-tiba saja memergoki keduanya. Terutama Rangga yang terlihat panik. Ari yang marah itu seketika berlari meninggalkan keduanya. Dan ketika Rangga hendak mengejar, Bang, lepasin. Jangan dikejar, percuma. Bang, abang egois. Rangga mendorong Ringgo. Rangga, tunggu.